Halo History Lovers, kali ini kita akan membahas keajaiban kebangkitan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Bagaimana kisahnya? Siapkan kopi, mari kita nikmati histori. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata Jepang, sebuah negara yang identik dengan animenya, atau negara dengan kemajuan di bidang teknologinya? Kekaisaran Jepang yang sampai saat ini masih memegang status sebagai monarki tertua di dunia telah mengalami dinamika yang luar biasa sebagai sebuah negara pada awal abad ke-20. Di masa itu, Kaisar Hirohito mulai menggenggam tahtanya. Bersama Hirohito, Jepang hancur lebur akibat Perang Dunia Kedua, dan bersama dia juga bangkit lagi untuk menjadi salah satu adikuasa ekonomi dunia. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika yang mengakibatkan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, jatuhnya bom atom itu juga menyebabkan banyak penduduk Jepang meninggal dan terkena radiasi nuklir. Akibatnya, bahan-bahan kebutuhan menjadi langka, inflasi melesat naik, transportasi lumpuh, industri mandek, dan sudah tentu perekonomian Jepang berada pada titik nadir. Kondisi Jepang pasca bom atom sungguh sangat memprihatinkan. Di saat keadaan negara yang sudah sedemikian hancurnya, bukannya bertanya tentang jumlah pasukan yang tersisa, Sang Kaisar hanya menanyakan tentang jumlah guru yang tersisa saat pertama kali mengetahui negaranya telah luluh lantak oleh bom atom yang dijatuhkan pasukan Amerika itu. Semua jenderal Jepang sontak merasa kebingungan. Mengapa Sang Kaisar malah mempertanyakan tentang keselamatan sang pendidik, alih-alih kondisi kemiliteran Jepang? Kemudian Kaisar Hirohito menjelaskan kepada mereka bahwa Jepang telah jatuh, dan hal itu karena Jepang tidak belajar. Jepang memang kuat dalam segi persenjataan dan taktik perang, tapi nyatanya mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuat bom yang dahsyat seperti yang telah membumi hanguskan kota Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar berpendapat kalau mereka semua tidak dapat menggali ilmu, bagaimana mungkin Jepang akan bisa menyusul ketertinggalan mereka dan bangkit lagi dari keadaan ini? Mendengar hal itu, maka akhirnya dikumpulkanlah sejumlah tenaga pendidik yang masih tersisa di seluruh pelosok kota. Jumlah guru yang tersisa pada saat itu hanya 45.000 saja. Kaisar Hirohito dengan penuh harapan mengatakan kepada seluruh pasukan dan juga rakyat Jepang bahwa kepada pahlawan tanpa tanda jasalah sekarang Jepang akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan. Hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai seorang guru di mata sang kaisar. Sang pendidik adalah jembatan masa depan di belahan dunia manapun di mata orang-orang sukses dan pandai. Sosok yang berjasa dan memiliki andil dalam pencapaian mereka, salah satunya adalah sang guru. Alasan Jepang mengumpulkan tenaga pendidiknya setelah bom atom jatuh patut dicontoh oleh negara manapun yang ingin maju. Momen ini pula lah yang menjadi tonggak kebangkitan Jepang sehingga menjadi salah satu negara maju hanya dalam waktu 20 tahunan. Padahal dengan kondisinya yang hancur lebur saat itu, dunia memprediksi paling tidak Jepang membutuhkan waktu kurang lebih 50 tahun untuk dapat bangkit kembali. Kala itu, Jepang boleh saja bangkrut, tapi semangat hidup rakyatnya tak akan pernah surut. Sayangnya, di negara kita tercinta ini, nasib para pahlawan tanpa tanda jasa masih sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa mencetak anak bangsa yang berkualitas kalau nasib pendidiknya saja masih belum jelas? Di tengah usianya yang kian menua, Kaisar Hirohito juga tetap menjalankan tugasnya selaku pemersatu dan penguat moral bangsa. Ideologi ultranasionalisme dibuang dan demokrasi pun disambut.
Dengan semangat rakyatnya yang dikenal memiliki kultur dan watak penduduk yang mau bekerja keras, pantang menyerah dan berjiwa wirausahawan sejati, bangsa Jepang membangun kembali negaranya hanya dengan modal dengkul, ditambah semangat juang, etos kerja, dan kedisiplinan yang menakjubkan. Tak perlu waktu yang lama mereka mampu membangun kembali ekonomi dan negerinya menjadi salah satu raksasa ekonomi global. Para ahli menyebutnya sebagai keajaiban karena pertumbuhan ekonomi Jepang melesat dalam durasi dan skala yang melampaui ekspektasi. Jepang selama ini juga dikenal sebagai negara yang inovatif, kreatif, dan juga memiliki semangat mencipta yang tinggi. Sehingga walaupun bangsa mereka bukan bangsa penemu, Jepang tetap mampu menciptakan banyak teknologi kelas 1 dalam sejarah dunia. Memasuki pertengahan tahun 1950-an, ekonomi Jepang mengalami penyembuhan hasil reformasi ekonomi dari pemerintah. Industrialisasi kemudian berjalan lagi, dan di saat yang bersamaan, infrastruktur tak ada henti-hentinya digenjot hingga ke pelosok desa. Ekonomi Jepang yang bertumbuh dengan cepat dalam sekejap telah mampu menembus pasar internasional, sekaligus menumpas pameo lama kala itu. Produk Jepang enak dipandang, tapi cepat dibuang. Sejak akhir tahun 1950-an, produk-produk dari Jepang telah menyaingi produk dari Amerika dan juga Eropa, sehingga di beberapa negara sempat terjadi anti-Jepang dan pelarangan produk Jepang. Meskipun begitu, Jepang tetap percaya diri dan membuktikan bahwa bangsanya adalah bangsa yang unggul. Alangkah baiknya kita belajar dari Jepang. Tak perlu malu akan kekurangan pribadi, tak perlu malu menjadi diri sendiri. Begitu juga saya dan Anda yang pastinya mempunyai kekurangan masing-masing. Kita tak perlu malu dan fokus pada kekurangan, dan malah mengabaikan hal lain yang mungkin menjadi kelebihan. Sebagai sebuah bangsa, Jepang sudah membuktikan pentingnya rasa percaya diri. Ekonomi negara Jepang yang dibangun sekitar tahun 1946 dibangun dengan pondasi yang kuat dengan industri berat, manufaktur, dan jasa sebagai penopang utama perekonomian mereka. Bahkan, industri milik Jepang sempat menjadi industri yang terbaik di dunia tahun 2008 mengalahkan Amerika. Hingga awal 70-an, Jepang mengalami pertumbuhan PDB yang menjanjikan. Konsumsi meningkat, baik yang pokok hingga yang rekreasional. Industri utama Jepang yang paling dikenal dunia adalah otomotifnya, baik motor maupun mobil. Tetapi lebih dari itu, Jepang juga negara penghasil kapal, elektronik, robot, baja, dan masih banyak lagi lainnya. Hampir semua industri di Jepang laku diekspor. Selain itu, Jepang juga menguasai global melalui industri anime dan film mereka. Anime Jepang menyerbu dan laris manis di pasaran dunia. Dari industri animenya saja, Jepang sempat membukukan keuntungan bersih total sekitar 2.983 miliar yen. Sungguh angka yang begitu fantastis. Walaupun Jepang negara maju, negara ini tidak melupakan bidang usaha lain seperti pertanian dan peternakan. Pertanian di Jepang tergolong maju dan menerapkan intensifikasi pertanian. Sehingga walaupun luas wilayah Jepang yang dijadikan lahan pertanian kurang dari 15%, Jepang tetap dapat bersuasembada memenuhi kebutuhan domestiknya. Sungguh sangat beda dengan Indonesia yang dikaruniakan Tuhan begitu banyak sumber daya alam, tapi sampai sekarang belum mampu bersuasembada pangan. Sungguh hal yang begitu ironi sekali. Di bidang lautnya, jika dulu Jepang terkenal akan armada tempurnya, kini Jepang lebih dikenal akan armada perikanannya yang sangat maju dengan dukungan alat-alat penangkapan ikan yang begitu modern dan juga wilayah penangkapannya yang sangat luas. Tak heran Jepang pernah menjadi produsen ikan nomor 1 di dunia sejak tahun 1968 sampai 1996. Dan ada satu hal yang membuat Jepang begitu unik. Jepang bisa menjadi negara maju dengan tetap menjadi Jepang.
Jepang tidak pernah meninggalkan budaya lokalnya yang masih sangat kental ditemui hingga sekarang. Bagi masyarakat Jepang, budaya bukanlah hambatan guna mencapai modernisasi, tapi sebaliknya, tradisi budaya itu yang telah membuat masyarakat Jepang menjadi cukup tangguh dalam menghadapi globalisasi. Banyak negara maju lainnya yang lupa budayanya sehingga membuat mereka rapuh pada sisi budaya. Bagaimana Indonesia? Kenapa harus malu mengakui kita memang harus banyak belajar dalam segala hal? Tak perlu juga merasa malu belajar dari Jepang, yang meski sempat luluh lantak akibat bom atom, sebagai sebuah bangsa, mereka terbukti mampu untuk bangkit, berkembang, dan tetap menjadi negara maju hingga sekarang. Itulah garis sejarah kebangkitan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Jika ada kesalahan cerita, penyebutan nama, dan lain sebagainya, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar. Dan tentunya jika kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, supaya terus bisa memberikan informasi, edukasi sejarah, dan berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih.